Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Patamo-tamo marilah kita dunsana soro Minang TV sadonyo selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada edisi Selasa 1 Oktober Selasa 1 atau 2 nih saya. 1 Oktober 2022 kita basuo balik jodun sana soro Minang TV sadonyo dalam program rutin kita yaitu ngobrol pintar atau ngopi dengan subtema yaitu Sarak Mangato atau mengkaji tentang syariat Islam. Oke, di sana soro Minang TV sadonyo dengan basuonyo balik kita all crew soro Minang TV dengan program Sarak Mangato dengan dunsana sadonyo tentu itu adalah atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dunsana soro Minang TV dalam kesempatan niko sebelum kita memulai mendengarkan ceramah dari Al Ustadz kesayangan kita yang selalu mungkin kita tunggu-tunggu di setiap Selasa malam, maka kita tetap selalu berdoa kepada Yang Kuasa Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada seluruh dunsana pemirsa Soro Minang TV hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dunsana Soro Minang TV, kami all crew Soro Minang TV yang diwakili oleh Ambo Safril Yubahar selalu tidak pernah bosan-bosan menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada dunsana sadonya Pak Ustadz. Karena memang keberadaan daripada para penggemar, para pecinta dan para para warganet yang menyukai Suara Minang TV, itulah sebabnya Suara Minang TV sampai hari ko tetap eksis dan selalu menjumpai dunsana dengan berbagai macam program yang telah kita susun bersama pimpinan redaksi Suara Minang TV. Oke, dunsana Suara Minang TV sadonyo, berikutnya kami juga tidak pernah bosan menyampaikan share sebanyak-banyaknya semua program kita kepada orang-orang yang belum mengenal Suara Minang TV. Subscribe channel YouTube Soro Minang TV, like dan berikan komen serta jangan lupa menekan tanda lonceng supaya mendapatkan notifikasi di setiap program-program unggulan yang selalu hadir setiap malam kepada dunsana Soro Minang TV sadonyo. Tentu saya Ambo mewakili teman-teman all crew Soro Minang TV perhatian simpatik dan dukungan dari dunsana Soro Minang TV sadonyo insya Allah juga menjadi suatu bentuk catatan amal soleh hendaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, dunsana Soro Minang TV sadonyo, seperti flyer yang telah kami sampaikan kepada publish dan dunsana melalui media-media sosial, hari iko di edisi 1 Oktober 2022 Selasa kita bersama Ustadz kita Haji Irwandi Al-Bustami LC, yaitu dengan subtema Sarak Mangato dengan tema utama yaitu tentang fikih basuci. Oke, di sana kita langsung saja mendengarkan apa yang dimaksudkan dan apa yang disampaikan oleh Al Ustadz nanti. Maka jangan sampai meninggalkan live streaming kita fanpage Soro Minang TV dan channel YouTube Soro Minang TV. Ikuti taruh Suara Minang TV, suara orang awak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Puji syukur selalu kita sampaikan kepada Allah. Dan tidak pernah berhenti memberikan kita nikmat. Paling tidak nikmat nafas. Ya, alhamdulillah. Orang membeli oksigen mahal-mahal dapat gratis. Gratis. Itulah bentuk penyayangnya Allah, pengasihnya Allah kepada umat manusia. Ya. Dan dengan nikmat kesehatan, keinginan dan azam yang kuat, kita akhirnya bisa menjalankan program Syarak Mangato pada malam hari ini di Suara Minang TV. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Pak Syafril, Pak host termantap kita. Masyaallah. Terima kasih banyak. Kemudian bersama para penonton, Pemirsa. pemirsa penonton ya. Ya, Suara Minang TV. Dimanapun berada. Malam kini insya Allah kita akan mengaji tentang fikih basuci. Bentuknya judulnya sepele, nah. Ya. Kaji lama, yuk kaji lama sejak zaman Rasulullah itu kaji. Nah, fikih basuci. Iya, betul. Nah, untuk memulai, Amba buka je sebuah pertanyaan. Kok saking pentingnya fikih basuci dan terabaikan? Kita ambil orang kadang-kadang malah dewasa. Suami istri. Ya. Tinggal di satu rumah. Ya. Kemudian di rumah nama suami istri itu berhadas besar. Betul. Hubungan. Betul. Mandi di rumah kok pagi sebelum subuh atau bila mandi wajib. Ya. Nanado di rumah pakai bak mandi kah? Bak mandi ukuran mungkin Ya, bak mandi 70 rumah kali tangga. 70 Ya, betul, betul. misalkan. Ya. Enggak lo kadang sampai semeter benar ya. Ya. Mandi di situ adik suami dek nanti udah ke kamar saji kau sembilan subuh ya. Mandi udah duluan. Ya. Lah sudah mandi dan istri mandi menyusul. Oke. Lah sudah si suami menimbu air, lah sudah mandi, lah sudah berwuduk, lah berangkat ke masjid dan istri bertimbul air di tempat dan sama misalkan. Nah, sah atau tidak sah kan begitu. Oke. Bakal ikut masalah yang kayak terlalu banyak nama itu terjadi. Ya, betul. Kau tanya di rumah-rumah di Batam, kalau atau di kampung dimanapun, nan pakai shower tuh orang nan punya semprotan airnya kadang. Nah, ya ketek cari tampung di bak mandi lah. Betul. Kebanyakan orang pakai bak mandi. Nah, secara fikih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kok perlu kita kaji elok-elok. Jangan sampai lah sudah si ibu mandi wajib di situ, pada 9 subuh ternyata secara fikih tidak sah. Tidak sah secara fikihnya. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Ya. Dikaji sejak awal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, kok sembahyang dan diperintahkan Allah tuh syaratnya kok bersuci kok. Ya. Syarat sembahyang tuh harus dalam keadaan suci. Dan suci kok ada dua. Suci dari najis, suci dari hadas. Oke. Apa itu najis? Najis itu adalah kotoran yang nampak, nan taraso dan tercium. Artinya kotoran zahir benar-benar ada. Dan kotoran itu menghalangi sahnya sembahyang. Atau menghalangi sahnya beberapa ibadah yang sejenis sembahyang. Ya. Nah, ketika di kerajaan tidak sah ibadah tersebut. Itu najis. Ini kotoran yang nampak ataupun tercium ataupun terasa. Apa contoh najis? Kotoran manusia, buang air ketek manusia, kotoran binatang, bangkai, ataupun babi, anjing. Ya. Sadoko adalah najis. Termasuk nanti pembagian ada najis berat, najis pertengahan, najis ringan. Ya. Apa itu hadas? Hadas itu adalah qadhiratun muqtadarah. Ada kotoran yang tidak berwujud, tidak ada baunya, tidak ada nampaknya, tidak tercium, tidak nampak bentuknya. Ya. Tapi yang menghalangi sahnya sholat yang disebut dengan hadas. Mungkin tidak kotor tapi berhadas akan begitu. Apa itu hadas? Hadas besar, hadas kecil.
Kalau ditanya najis, najis mudah saja. Najis itunya kalau ada kotoran-kotoran dari kotoran binatang, bangkai yang lain-lain tersentuh di kita itu najis. Sedangkan hadas itu adalah yang disebabkan oleh hadas besar. Ya. Hadas besar disebabkan oleh perempuan dalam keadaan haid, Ya. nifas, hadas besar. Kemudian habis berhubungan suami istri, Suami-istri, hadas ya. besar. Atau orang yang masuk Islam di usia balik, ini berhadas besar, wajib mandi dulu sebelum berwuduk. Kecuali udah nak ketek yang masuk Islam di umur 9 tahun dan balik, tidak masalah. Nah, ulama menyebutkan wajib mandi kok justru bagi non masuk Islam di usia balik. Nah, yang ingin kita lihat di sini adalah dalam membersihkan seluruh anggota badan kita, bersih dari dua hal kok. Bersih dari najis, Bersih dari hadas. Kedua-duanya harus bersih baru sah menghadap Ya. Allah. Nah, cara membersihkannya kembali dengan air. Allah yang menurunkan air dari langit, liyutahhirakum bihi, kata Allah kan, supaya kita pakai untuk bersuci. Nah, makanya tadi ambo pancing dengan sebuah pertanyaan. Ya, Ada betul. mandi wajib, nah kedua lah nih kita hitung. Mandi wajib ibu kok sah atau tidak? Kalau apa lah jelas selesai. Ya. Nah, ini beliau mandi pertama. Nah, jadi dan sana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ko dalam agama kita dalam fikih terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan ayat yang tahir mutahhir, suci lagi mensucikan. Bahasa Sarawak. Betul, ya, betul. Air yang suci lagi mensucikan, kalau dalam bahasa fikih disebut dengan air mutlak. Mutlak, air mutlak. Yaitunya air yang masih dalam sifat asli. Oke. Baru keluar dari mata air dari semua asli. Baru keluar dari keran. Keran kok ndak sumber air kok doh. Oh. Keran kok penyalur. Iya. Nah, lihat dari mana datang keran tuh artinya. Yo, kayak di Batam pokoknya dari apa ya, ATB atau apa gitu ya. Ya. Nyo keluar dari keran tapi ujung kerannya saya lihat kira tempat jus mangga. Ini keluar dari keran jus sumber jus mangga. Iya. Berarti lah berubahnya. Berubah nanti Tidak asli. suci mensucikan dari itu ya. Jadi nan suci mensucikan tuh air yang masih asli dalam sifat aslinya. Ya. Air yang keluar dari mata air. Air sungai yang mengalir tuh. Ya. Air sungai. Air hujan. Ya. Air lawi. Ya. Air lawi asin seasin mulai itu pun tetap Rasulullah pernah mengatakan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami naik kapal, naik perahu, bawa air sakit tak ya Rasulullah, kalau kami minum nanti tidak bisa wuduk. Ya. Kok kami wuduk tidak bisa minum, kehausan. Kata Rasulullah, minum, lalu wuduk dengan air laut. Karena laut Artinya itu, boleh ya? karena laut itu al-hillu at-tahuru ma'uhu wal-hillu maitatuh. Airnya suci, bangkainya halal. Oh, iya. Laut, bangkai lawi, iya bangkai asli dari lawi. Ikan berarti ya? Ya. Kok kambing campahan ke lawi kecil bangkai lawi. Enggak dia. Itu bangkai darat yang Betul bangkai darat yang dibuang ke laut ya. Ya. Iya, betul. Nah, airnya suci, nyo asin tapi suci. Mungkin diminum langsung enggak sehat, betul. Tapi untuk berwuduknya suci. Ya, oke. Nah, lanjut. Kemudian yang perlu kita tekankan dalam bab itu adalah ketika air yang sah dipakai berwuduk itu adalah air mutlak, sah dipakai mandi adalah air mutlak, maka air mutlak yang harus kita kaji secara detail. Kalau jenis air tadi kan ada pertama mutlak, yang kedua ada air namanya disebut dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Oh, oke. Nah, contohnya apa? Air mustakmal. Mustakmal itu air sisa pakai orang. Model cerita pendek dan di awal tadi. Salah satu. Itu banyak berikut. Iya, betul. Mustakmal, ayat seseorang. Atau ayat mutlak lah bercampur je zat lain. Aku di muka kita ada apa nama kau? TTS, Tetalua. Ayat jus lah bercampur dengan benda-benda suci yang lain sehingga lah berubah. Ya. Sebut ayat teh kayaknya atau kopi atau ayat jus apapun. Termasuk air yang dipakai untuk mandi kembang misalkan. Bagi daun-daunan, kalaulah berubah rasa air, aroma air, warna air, kembang-kembang tu air itu tidak air mutlak. Termasuk misalkan dimasukkan kembang-kembang tidak berubah bentuk air, tapi harum. Dicium air kau jadi harum, atau tidak berubah. Nah, berubah dek kembang.
Air itu suci dalam makna kalau disentuh-sentuh ada bernajis. Ya, ya, ya. Tapi tidak mensucikan untuk orang yang berhadas dan bernajis. Nah, itu. Yang ketiga air bernajis. Air najis kok Ya memanglah tercampur ya. bisa tercampur karena najis dengan Ya. najis atau emang air itu zatnya bernajis. Emang najis. Iya kayaknya Bang Kunciang. Zatnya benar. Iya, betul. Atau masuk najis ke dalam. Ya, 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 ya. Nah, itu satu. Nah, kini kita lihat kembali ke yang pertama. Ya, Air mutlak. mutlak. Air mutlak itu suci dan mensucikan. Ketika orang berwudu dengan air mutlak, maka yang diajarkan dalam Islam itu adalah berwudu itu kan kita kalau membasuh muka, air jatuhan tetesan air dari muka itu tidak boleh ke bawah, tidak boleh jatuh ke dalam sampai kita akan ambil air balik. Betul. Tidak boleh ditampuang lah balik so kasarnya. Tampung boleh, setelah itu pakai siram bunga. Oh, tidak ya, tidak untuk beruduk lagi Tak kan boleh gitu. pakai Ya, air ya, suci lah. Tak basuh wuduk, untuk mandi wajib, tak boleh lah. Nah, ditampung mungkin karena ingin berhemat air, tak dipakai main basuh piring. Betul, boleh ya. Pakaian boleh, tapi tak basuh kembali tak boleh. Nah, air mutlak. Kemudian air masuk dalam bab air musta'mal. Nah, kalau air mutlak hampir selesai lah kita masalah. Coba air pakai wuduk dah selesai. Ya. Apa itu air musta'mal? Air yang tercampur dengan sisa bekas wuduk orang lain atau sisa bekas mandi orang lain, mandi wajib orang lain. Nah, kata Rasulullah, la yatatahharur rajulu bifuduli tahuril mar'ati. Laki-laki tidak boleh mandi jo sisa mandi perempuan. Oh, Tidak boleh. Bahkan tidak boleh. Kalau itu babnya lebih luas daripada sekedar air mustakmal. Kalau air mustakmal tadi adalah dalam fikih kau iya barasyah mutlak, kau iya mustakmal. Dan mutlak boleh dipakai, mustakmal tidak boleh. Tapi iya mutlak kau sakit yang tidak cukup. Ambo campur aja iya mustakmal boleh tidak? ya. Nah, air mustakmal kau suci. Tapi nya tidak sisa, sehingga tidak mensucikan. Dalam fikih, kalau tak campur air mustakmal dengan air yang mutlak, lebih banyak air mutlaknya sah dipakai berwudu. Lebih banyak air mutlak sah untuk pakai itu beruduk. Nah, tapi kalau sama banyak atau lebih banyak air mustakmalnya tidak boleh. Dan sebaiknya memang dosa dimuliakan Allah, kita jago betul-betul air mustakmal kau yo mengalir keluar salah. Betul. Itu yang paling afdal. Makanya di masjid-masjid banyak keran wudu itu yang sangat selamat. Betul. Nah, kita air wuduk tuh mengalir ke bawah dan orang ambil nanti pakai air keran itu air yang baru. Ya. Nah terkhusus bab orang yang mandi wajib dari sisa mandi orang sebelumnya, bab hukumnya. Rasulullah menyebutkan tadi, la yatatahharur rajulu bi fuduli tahuril mar'ah. Laki-laki tidak boleh mandi dengan sisa mandi perempuan. Nah, tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan sisa? Pernah dari seorang istri Rasulullah menyebutkan, kunna nagtasilu ma'an nabiyyi fi ina'in wahidin. Dulu kami istri-istri Rasulullah pernah mandi dengan Nabi itu di satu bejana besar. Mandi dari satu bejana dengan Rasulullah. Berarti kan cik sampai. Ya. Apa maknanya? Ada yang menarik sebuah kesimpulan disampaikan oleh seorang Profesor Dr. Atiyah Sokor Mufti dari Mesir belum menyebutkan. Dua hadis kau punya makna bermuara ke satu hal, bahwa yang pertama mandi dengan sisa perempuan tidak boleh. Ya. Sebaliknya perempuan mandi dengan sisa laki-laki tidak boleh. Tidak boleh. Laki-laki mandi dengan sisa mandi laki-laki tidak boleh. Perempuan dengan perempuan tidak boleh. Artinya memang tidak boleh mandi dengan sisa orang lain. Nah, lalu bagaimana dengan praktek Rasulullah tuh? Kata Dr. Atiyah Sokor adalah yang dibolehkan itu adalah bejana besar, airnya banyak. Ketika nak mandi ambil ember loh, secukupnya awak saya. Oke. Masukkan air itu ke dalam ember, tuangkan secukup kita mandi dengan itu. Sehingga air yang di bejana besar masih utuh, tidak pernah tersentuh. Oke, ya. Dan kita pakai mandi air di ember ketek. Di ember ketek, ya. Nah, sehingga air itu tidak tercampur dan tidak dianggap sisa mandi awak. Ya. Nah, kata Dr. Tesokor itulah makna. Jadi bejana besar yang dimaksud oleh istri Rasulullah adalah bejana induk, sementara untuk mandi dipisahkan. Nah, jadi tidak berenang di Cia Tempe itu kan betul. Tidak berenang, ya, bukan sekadar tidak berenang, menimbo. Menimbo ya, Nah, menimbo berulang-ulang, maka itu tidak dibolehkan. Nah, persis seperti itu rencana dimuliakan Allah dengan orang yang mandi di bak mandi di rumah apa? Ya, betul.
Itu penting Mbak sampaikan karena jangan sampai bertahun-tahun kita sembahyang Betul. setelah mandi wajib Ya. kita tidak tahu bab cik dan cik aku. Khawatir beko ndak sah sembahyang awak karena sucinya ndak selesai. Nah, jadi di sana siapkan MBKT di tempat kita kamar mandi. Beda hal dengan kalau mandi biasa. Beda hal mandi biasa bukan mandi wajib. Karena mandi biasa itu ndak ada dengan bersihan. Hadas indah, najis indah. Ya. Ini mandi biasa. Si suami mandi biasa sampai selesai. Kemudian si istri mandi setelah selesai haid, misalkan kabar suci, nggak ada masalah, boleh-boleh saja seperti itu. Karena si suami bukan menghilangkan hadas atau bukan juga menghilangkan najis. Ya. Tapi kok kan kedua-duanya kok mandi wajib. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, itu poin penting untuk Bapak Ibu untuk kita sama-sama amalkan. Siapkan MBKT, tuangkan nambi atau tampung aja JMB di situ kita mandi. Ya. Jangan langsung mandi dari bak. Nah, kemudian dalam bab air mutlak nan terkena dek najis. Aku cocok mungkin yang kita cuek di dalam bab itu. Rasulullah mengatakan, al-ma'u idza balagha qullataini la yahmilul khabatha. Air kok lah sampai jumlahnya 2 kullah. Kullah itu kan bahasa awak loh enggak? Ya kullah ya, gadang besok kullah itu tuh. Tapi kullah yang dimaksud Rasulullah kok bukan kullah di awak kok. Memang bahasa Arab gimana? Kullah. Ya. Kullah. Kullah. Al-ma'u idza balagha qullataini la yahmilul khabatha. Air kok jumlahnya lah sampai 2 kullah, tidak akan bisa terkena, tidak akan bernajis gitu. Jadi apa yang 2 kullah itu kata para ulama dihitung-hitung, diurut kembalilah sejarah Rasulullah. Ulama terkini menyampaikan Dr. Wahbah Zuhaili misalkan menyebutkan dalam kitab beliau Fiqhul Islam Adillatuhu itu kata beliau 2 kullah itu lebih kurang 270 liter kini. 270 liter. Oke, ya. 270 liter. Itu kok dibuat kubik-kubiknya berapa tuh? Panjang lebar tingginya. Kok satu durum minyak yang biasa kita pakai sampai 270 liter enggak? Belum sampai enggak? 500 liter. Satu drum minyak ada itu 500 liter. Ya. Nah, anggaplah sebanyak itulah masuk katanya. 270. Ya, separuh itulah berarti. Nah, separuh itu berarti. Ya. Nah, air kalaulah sampai 270 liter, ini tidak akan bernajis. Makna bernajis adalah kalau air yang bersih dengan jumlah 270 liter tadi nyemplung najis ke dalam, masuk bangkai tikus kan. Betul. Bangkai mancik masuk ke dalam. Bangkai mancik masuk ke dalam. Begitu kita sadar, langsung diambil ikonnya cabut campaan. Ya. Keluar langsung dari dalam air. Nah, kata Rasulullah, kalaulah sampai 2 kullahnya tidak akan bernajis dengan syarat tidak berubah 3 sifat. Warna, bau, rasa. Warna, bau, rasa. Kalau capek kita angkat balik, dia dicoba dicium air sekitar jatuh mancik tadi, lain tidak berubah. Berarti suci, bersih. Air tadi adalah jumlahnya sampai 270 liter, maka air itu dianggap suci. Nah, apa contoh najis? Kita kok mungkin bangkai mancik tidak banyak ya. Cilik cicak. Betul. Najis. Ya. Kamar mandi gitu mungkin enggak bisa lapis dari itu dari cicak doh. Ya. Atau bangkai cicak nyemplung ke dalam. Ya. Oh iya, tuh. Nah, itu enggak boleh dong. Ya. Nah, kenapa sawu saya doh? Apa sawu? Saya gua. Bak keteknya. Apa ketek? Dari sana kok masuk bangkai cicak ke dalam, masuk dari sudah isya, awak dah masuk ke kamar mandi lain. Masuk subuh. Saya lihat aduh mati dia berenang misalkan. Ya. Lah mati saya cicak di dalam. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau jumlah air kita sampai 270 liter. 2 kullah, cek air. Lain tidak berbau, tidak berubah warna, alhamdulillah selamat. Masih bisa dipakai. Bisa dipakai. Ya. Tapi kalau sempat berubah, nah, kok sempat berubah kok jalan-jalan keluar kota 2 hari bagaimana? Lala baun. Kira kambang mencik di dalam bak kan? Ya. Cek air sekitar itu lebih besar, maka buang bangkai tikus dan sisa air tidak boleh dipakai. Itulah bernajis. Bangkai cicak Pak, sama statusnya. Tai cicak, cilik cicak sama. Kecoak yang paling banyak. Kecoak Pak. Ada 2 bangkai yang halal.
Yang pertama adalah bangkai ikan, dan kedua bangkai belalang. Jadi kecoa masuk ke situ kategori belalang. Nah, coba ciri-ciri yang dimiliki di belalang itu adalah tidak berdarah. Ya, Berarti ada jenis-jenis binatang ketek-ketek yang Tidak berdarah. ini masuk ke situ. Oke, masuk cicak berarti ya. Anda Kecoa. coba. Ya. Nah, kemudian lihat yang kedua, bak kita ketek dietong-etong tidak akan sampai 270 Iya, betul. Ya. Jatuh ciri cicak ke dalam, itu tidak akan merubah apa-apa kan? Tidak. Tapi ciri cicak kan najis. Tetap air tadi itu tidak Itu suci. najis, tidak suci lah. Karena tidak sampai 2 kula. Tak sampai 2 kula. Kau ambil mau contoh cicak kono pun yang banyak terjadi dan dianggap Iya, sepele. betul. Nah, dianggap sepele. Kadang kita kalau sembahyang di masjid, Allahu Akbar lah sujud kan, basah-basah tangan dicium busuk kan. Saking banyaknya cicak di masjid, aduh kamar mandi, aduh di kamar lalu, aduh. Iya. Nah, ciri cicak masuk ke dalam, maka berarti air yang tidak sampai 2 kulah lebar najis. Karena Rasulullah menyebutkan kalau 2 kulahnya tidak akan bernajis dengan cara tidak ada yang berubah. Tapi kalau ada yang berubah, ini bernajis. Kalau air yang tidak sampai 2 kulah, ada yang berubah ataupun tidak ada yang berubah, tetap air itu jadi bernajis. Nah, itu dalam fikih. Sehingga paling afdol itu memang mode sistem keran itu selamat ya. Tanknya ditatutui atau langsung lewat pipa air yang utama, Betul. itu lebih aman dan selamat. Oke. Nah, itu seputar tentang penggunaan air. Sehingga sana dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di rumah kita masing-masing mungkin perlu banyak yang dievaluasi. Ya, betul. Perlu banyak yang kita evaluasi. Oke, Ustaz. Sebelum kita lanjut ke yang lain, tadi kan baru kita berbicara air. Air yang menurut aturan agama yang memang bisa dipakai air yang suci dan mensucikan tadi itu kan gitu ya kan. Nah, tentu berikutnya kita masuk kepada bab yaitu mode apa syarat cara mandinya yang pas. Kan itu perlu tuh Ustaz. Betul enggak? Ini lain mandi ya kayak kan gitu. Tapi mungkin rukun dan syarat mandinya, teknis mandinya sesuai dengan syariat tentu perlu juga kita bahas nantinya kan begitu. Nah, untuk itu Nusana Surah Minang TV sebelum kita berbicara lanjutan daripada tema kita tentang fikih basuci tadi, alhamdulillah Bapak Ustaz Irwandi sudah menerangkan tentang kondisi air yang memang kalau dalam bahasa umum layak untuk kita mandi bersuci atau untuk kita beruduk kan gitu. Mungkin itu perlu kita evaluasi lah di tempat kita masing-masing. Tapi terlepas dari kondisi apapun, tapi kalau saya mereka dan bongkar lah kamar mandi dan kan itu ya, tidak usah lah sampai jauh. Paling tidak kalau memang untuk itu beruduklah atau mandilah di air keran ya, mungkin itu yang paling aman. Jangan dengan menggunakan obat kecil yang pernah kita miliki kan begitu ya. Nah, oke itu sana Solo Minang TV sadonya. Sebelum kita masuk ke situ, kita mencoba mencari komentar. Wah, terlalu banyak komentar dari tadi. Pak Donald, Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Hos, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aswin Darwis sedang menonton, terima kasih banyak Pak Aswin. Pak Aswin sekali lagi selalu sangat setia dengan Soro Minang TV. Yang di Segulung. Malaysia. Malaysia. Beliau kok adalah lama di rantau, mungkin Ciinan menengah orang mengecek di Soro Minang gitu ya. Maka alhamdulillah beliau sangat selalu. Assalamualaikum Pak Aswin. Terima kasih banyak atas seluruh dukungan yang Pak Aswin berikan terhadap Soro Minang TV. Ibu Nur Hayati, selamat malam Pak Ustadz, Jo Pak Os, Batu Haji hadir. Terima kasih Bu Nur. Semoga Bu Nur tetap sehat dan bisa mendapatkan ilmu sehubungan dengan fikih basuci tema kita pada malam hari ini. Ibu Osriza Betri menonton. Mau kasih banyak Bu Osriza. Nah, Bu Osriza dengar-dengarnya babak kita di rumah.
Lain sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi kan gitu ya kan. Nah kalau ada Bu Asriza nak bertanya-tanya beko silakanlah memberikan komentar. Sudah tuh kita rombak kamar mandi gitu lah ya. Oke, kita lanjut Ibu Agusnari nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selalu untuk hadir dan nyimak. Terima kasih Bu Nur. Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur bertanya balik. Apa kabarnya Pak Ustadz? Ambo bertanya Pak Ustadz kecil gitu. Terkadang ayebak pernah dimasukkan anak-anak sabun mandi kabak tersebut, atau mungkin orang yang mandi pertama bekas-bekas sampo terpecah ke dalam kan gitu. Nah, terus jadi menurut Pak Ustadz bisa enggak itu dipakai airnya untuk bersuci atau untuk beruduk dan seterusnya gitu. Pertanyaan yang cukup bagus. Yeah. Mungkin binatang tadi lapas tuh. Yeah. Tapi kadang-kadang kok bagi saya tadi mah dia kelamaan mandi siram-siram rupanya sabun masuk. Yeah. Anak-anak pun sering yang seperti itu nyoba galuk-galuk yo adiknya segala macam masuklah sabun ruok-ruok dan segala macam ke bak. Bisa enggak bak itu kita pakai untuk air tadi itu sisa itu terpakai untuk bersuci? Mungkin selanjutnya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu siapa tadi? Bu Nur. Bu Nur. Batu Haji. Bu Nur Hayati. Terima kasih Bu Nur. Semoga Batu Haji semakin mantap ya. Amin. Sabun itu adalah benda suci, tapi kalau untuk dipakai bersuci tidak boleh. Oke. Sabun itu hanya bisa untuk membersihkan badan, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, mensucikan najis dan hadas. Nah, kok masuk apa kalau kalau sabun kok masuk ke dalam bak. Nah, ayat bak kalau dimasuki sabun, pertama perlu kita pahami sabun benda suci. Ya. Artinya kalau masuknya ke dalam bak Air tidak dianggap air bernajis. Karena dasar sabun itu suci. Ya. Yang kedua, kalau sempat air bak berubah rasa, berubah warna, berubahlah salah satu sifatnya, maka air tadi tidak disebut air mutlak lagi. Jadi air sabun. Jadi air sabun. Ya. Air ruok ya. Beruok apalagi tidak beruok saya bisa dikasih air sabun. Betul. Nah, air sabun. Kecuali begitu sabun nyemplung ke dalam bak, copek di keluar beliau. Tidak sempat merubah warna. Tidak sempat merubah warna, zat dan harum. Tidak sempat merubah. Nah, kalau sempat berubah, makanya jadi air sabun. Air sabun masuk kategori kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Oke. Nah, ini tidak sah dipakai berwuduk, tidak sah dipakai untuk mandi. Wajib. Tapi sah dipakai untuk yang lain. Mandi biasa, mau bersihan najis. Iya, bersihan najis. Ya. Bersihan najis kan nempel loh. Atau sudah bersihan popok apa, cebok anak ketek kan. Ya. Banyak di tangan misalkan. Mau bersihan tuh pakai air yang tadi boleh. Kalau awak di rumah, Ustaz, kan banyak kucing tuh. Mau bersihin kandang kucing, kau nempel-nempel apa kucing, ya kan? Pakai air itu boleh kan gitu ya kan? Boleh. Iya. Jangan sampai masuk sabun lembak, buang lembak kok. Air bak kan, dah. Air itu cuma tidak bisa dipakai untuk wuduk dan mandi wajib. Oke. Tapi yang lain tetap boleh. Ya. Lebih kurang gitu kok. Oke. Lanjut Ustaz kepada teknis. Sebenarnya sebelum dia langsung mandi wajib wuduk lalu. Iya itu kok coba syariatnya apa caranya? Tahu donang enggak ngertinya selama katanya memang mandi. Masalah berwuduk, insyaallah alhamdulillah telah cukup akrab di kita setiap hari. Ya. Nah, cuma yang istimewa tuh Pak Safril, orang yang bisa menjago wuduk pernah batal. Betul. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, inni tuli'tul jannata. Ambo diperlihatkan dari Allah sarugo. Fasami'tu sauta na'laika fil jannah. Ambo di situ mendengar detak dua sendal mula sampai di sarugo. Masya Allah. Wa ma arjal a'mali fil Islam ya Bilal. Apa amalan yang paling engkau andalkan dalam Islam wahai Bilal? Ya betul. Kata Bilal, ya Rasulullah, ma ahdatsu hadasan illa tawadda. Masya Allah. Kali batal wudu ambo ya Rasulullah, wudu ambo balik. Wa ma tawaddatu bi wudu'in illa sallaitu bihi ma kutiba liya minas salah. Dan sudah wudu
ambo langsung sembahyang 2 rakaat atau berapapun yang ambo bisa. Jadi menjago wudhu kok pekerjaan para nabi ya. Kebiasaan para nabi, dan menjaga wudhu pekerjaan kebiasaan orang-orang soleh. Bahkan lebih ajib lagi, siapa Imam Abu Hanifah itu disebutkan mereka Pak. Arba'ina sanatan yusalli subha biwudhu'il isya. Beliau 40 tahun sembahyang subuh dengan wudhu sembahyang isya. Bayangkan Pak. Itu bila lalu yang Anda nak buat ketek ya malam. Betul. Beliau 40 tahun sholat subuh dengan Sholat isya, sembahyang isya. wudhu isya. Wudhu isya. Karena beliau belajar memang. Belajar malam hari tahajudnya, munajatnya kepada Allah. Dan tidak batal-batal wudhu beliau. Nah, cara supaya tidak batal wudhu aja banyak nak makan. Kalau masalah aja makan, orang banyak makan kok cepat lelok. Kantuk batal wudhu. Ya betul. Orang banyak makan, banyak buang angin, batal wudhu. Banyak buang air besar, batal wudhu. Ya kan? Imam Abu Hanifah itu memang makan dulu sedikit. Nah, ya. Kalau awak sedikit-sedikit makan. sedikit-sedikit makan. Oke, lanjut. Kemudian yang ingin saya sampaikan tentang wudhu adalah Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka yaumal qiyamah? Bagaimana engkau mengenali umatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yub'atsu ummati ghurran muhajjalina yaumal qiyamah min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bersinar-sinar bekas wuduknya. Masya Allah. Tapi yang bersinar itu bukan anggota biasa, enggak, tapi adalah yang melebihkan ghurran. Para sahabat bertanya, muhajjalin itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-hisanul aswadu, ada kudo hitam, kemudian di depannya ada putih. Putih itu di tengah-tengah yang hitam itu nampak bersinar. Nah, umat Rasulullah itu nanti seperti itu. Setiap bekas-bekas wudhu itu mengeluarkan sinar. Lalu Rasulullah mensunahkan wudhu itu dilebihkan dari batas yang ditentukan. Melebihkan basuhan, mereka kok wajah kan? Ya. Lebihan, kok tangan. Lebihan. Melebihkan kok dua hukum. Yang pertama hukumnya sunnah, yang kedua wajib. Dan wajib kok adalah melebihan seketek dari batas wudhu. Permasalahan kok, awak punya wajah. Kan tidak lo ada garis wajah. Betul. Siko tidak lo ada garis. Ya. Awak bisa memastikan bahwa wajah kita letak basuh sadonya dengan cara basah seketek bagian rambut. Melebihkan seketek kapang-kapang rambut itu hukumnya wajib. Jadi artinya adalah batasan wajah itu kan awak tidak nampak. Tidak ada garis. Iya, tidak ada garis, tidak ada tando, kan gitu. Dulu beda kasek kasa halusnya kan so ya. Maka lebih amannya lebihan saja. Melebihkan seketek itu wajib. Betul, ya. Hukumnya wajib hukumnya ya. Wajib. Kalau tidak basah sampai ke pangkal rambut, kita tidak bisa memastikan bahwa wajah kita yang bagian teh kalau basah. Sementaranya wajib dibasuh sampai ke teh. Sampai ke tempat awal tumbuh rambut. Betul. Nah, mana nan sunnah melebihkan lebih banyak daripada itu. Misal kita basuh tangan. Batas tangan adalah siku dan adalah siku garis dong. Ya. Sehingga harus kita lebihan ke teh seketek, wajib tuh. Dan sunnahnya adalah lebihan banyak-banyak. Sampai kemari ya Nah, muhajjalin kata Rasulullah itu adalah bersinar nanti setiap yang dilebih-lebihkan di amal dalam berwudu. Tuh. Orang yang berwudu kilat tuh ya enggak dapat deh. Masuk setelah dah selesai. Bahkan kadang wuduk campak-campakan air ke wajah. Iya. Itu udah naon itu tuh. Campak air ke wajah. Tidak sah secara kalau campakan air itu tidak menjamin bahwa seluruh wajah kena. Dan afdal itu adalah diantahan di tangan. Diusap. Itu dalam bahasa fikihnya adalah adalku bahasanya. Itu menyentuhkan tangan kita ke anggota wuduk. Nah, itu dalam bab wudhu. Kemudian ada cek lain yang sangat penting juga supaya kita mudah-mudahan bisa menjaga wudhu. Ya. Kata Rasulullah, "Idza tawaddaa 'abdun", kalau seorang hamba sedang berwudhu, faghassala wajhahu, basuh wajahnya. Saqatat dzunubuhu ma'a akhir qatrin minal ma'. Dosa-dosa wajah itu berguguran bersama tetesan air. Ya Allah. Masya Allah. Makanya ada orang kadang berwudhu itu lambe, Pak. Dia benar-benar jiwa. Ini mati ya.
Jiwa benar wuduknya yang ingin membayangkan dosa-dosa wajahnya berguguran. Dosa wajah kan tidak sedikit, Mato, mulut, kan? Banyak. Labara lidah kita ke berbohong, kan? Ya. Labara mata kita mencelek yang diharamkan Allah. Betul, subhanallah, astagfirullah. Jadi ketika wajah kita dibasuh dengan air berguguran. Itu resapin lah kanal lah dosa mato kena, kanal lah dosa mulut ya. Ya. Wa idza ghassala yadayhi, ketika membasuh kedua tangan, saqatat dzunubuhu ma'a akhiri qatrin minal ma'. Dosa-dosa tangan tadi berguguran ya Allah. Sampai-sampai ada yang berdoa ketika berwudu. Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddal wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku di hari ketika nanti semua wajah jadi hitam kelam. Amin. Nah, ketika membasuh tangan, ya Allah, Allahumma yammin kitabi, ya Allah, berikan nanti kitab ambo dari tangan kanan. Nah, seperti itu yang berdoa. Saking menjiwanya wudu kan. Kalau sempat berwudu agak lebih awal sebelum waktu sholat masuknya mungkin berpanjang-panjang wudu. Betul. Tapi sepanjang-panjang wudu jangan mubazir aja. Tidak boleh dari Rasulullah. Iqtasid fil ma'i wa in kunta fi nahrin jarin. Hemat-hemat maka iya walaupun wudunya di batang air. Iya. Oh. Sampai waktu itu Rasulullah mengajarkan. Betul. Di tengah ayana wudu tetap padahal air. Tetap lah pada air ngalir terus. Ya kami lihat terusnya. Nandak kita pakai pun kami lihat aja jadi bazirnya kan. Tapi saking inginnya Rasulullah menjaga wudu, menjaga kehematan air, jangan mubazir air. Ikut poin-poin tentang wudu supaya kita mudah-mudahan kita termotivasi untuk menjaga wudu. Insyaallah. Jadi nanti kok kita sedang berjalan Allah Akbar masuk sajid langsung salat. Tidak perlu cari toilet lagi kan. Sedang lama, sedang kurang nyaman yang ingin baca Quran, cari mushaf. Mushaf suci. Harus berwudu dulu disentuh. Awalnya suci, tinggal buka mushaf baca kan gitu. Itu kemudahan orang yang berwudu. Nah, cara berwudu. Ya. Nah, di sana asharum yang dimuliakan Allah. Wudu itu pekerjaan membersihkan. Ya. Wudu. Jadi ada dua, wudu dan wadu. Wudu itu perkara membersihkan. Itu waduk airnya. Waduk itu airnya. Nah, ada orang awak kan jadi waduk kan. Waduk jati luhur, waduk iko kan. Ya dari bahasa Arab berarti itu ya. Dari bahasa Arab waduk. Waduk itu. Nah, kemudian dalam wudu ada yang disebut dengan rukun. Oke, betul. Pertama niat. Ya. Selain rukun ada sunnah. Ya. Sunnah dalam berwudu. Betul. Nah, kita ambil lah misal dari sunnah. Sunnah berwudu adalah dimulai dengan bismillah. Oke, pada saat cuci tangan. Nah, dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim masuk tangan. Pergelangan. Ya. Bila baca bismillah, siapa yang berwudu di toilet, di kamar mandi, batal syariat baca bismillah. Gugur. Tidak perlu baca bismillah dan tidak boleh baca bismillah. Dalam hati? Dalam hati tidak baca nomor. Tidak baca deh. Itu mengingat nomor. Iya, ini niat nomor dah. Mengingat nomor deh. Iya betul. Kok nan membaca kok menggarik lidah. Ya kan? Nah, baca caranya kalau ingin tetap dia dapat sunnah membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi baca bismillah di luar. Sampai dalam langsung basuh tangan. Nah, setelah basuh tangan kemudian disunahkan berkumur-kumur 3 kali. Ya. Basuh hidung 3 kali. Ya. Kemudian basuh muka. Di basuh muka tuh baru berniat. Alhamdulillah berarti letapek selama. Jadi bukan berniat sejak basuh tangan pergelangan tangan. Karena itu sunnah sebelum berwudu. Belum wudu. Dan wudu itu mana sejak basuh muka. Di basuh muka itulah baca berniat pasang niat. Dan bismillah sejak awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan niat cara kita selama kan belajar niat mereka. Nawaitul wudu birafil fadlillahi taala. Lillahi ta'ala aku tidak boleh tawacur. Ya. Itu apa caranya? Wudhu kami tidak lillahi ta'ala. Jadi itu apa boleh kalau bukan lillahi ta'ala? Niat wudhu di hati. Di hati kita pasang niat. Berarti sama dengan seperti kita niat sholat ya? Semua. Dan tadi kita baca nawaitul wudhu itu baca dalam hati. Betul. Kok dalam hati mau berzikir, mau baca Quran dalam hati pun boleh. Ya. Siap. Itu yang penting. Ya Allah. Nah, kemudian setelah basuh muka, tadi kita kasih contoh gambaran basuh muka ya. Membawa air yang ada di genggaman ke wajah. Ya. Menyapu seluruh wajah dan dilebihkan ke rambut sengenek. Lebihkan sengenek ke rambut. Lebihkan sampai tersentuh tali. Bahkan kata Ustaz Adi Dayat, ampu jari di siko. Ibu jari di belakang telinga. Ya. Itu kan lebih. Aman. Aman jadi. Ya.
Nah, kemudian ketika membasuh wajah disunahkan membasuhnya 3 kali, wajib sekali. Betul. Wajib sekali, tapi disunahkan untuk 3 kali. Apalagi kita tahu fadilahnya besar, menggugurkan dosa, cara sebanyak-banyaknya enggak. Kalau banyak kita 3 kali memakai berwudu. Nah, kemudian di dalam membasuh wajah, sana dimulakan Allah Subhanahu wa taala, batas bawah tadi adalah bukan batas tumbuh janggut, tapi Leher. jakun lah kalau Ya, kita jakun, ya. Itu adalah batas dalam bagian bawah. Nah, karena sudah itu iya tuh. Karena sadanya. Apa caranya kalau ada orang berwudu, jadi di sana dimulakan Allah kalau masuk bab air tadi celek. Kalau ada orang punya bak gadang, nyambi air pakai gayung ketek. Nya berwudu dengan masukkan tangan ke dalam gayung. Dah, tidak air di gayung mustakmal. Mustakmal. Lah, ya sisa karena bekas tangan. Ah, kalau ingin mengambil je tangan, ancak ambil ke dalam bak yang gadang tu. Karena jumlah airnya gadang. Ya. Air mustakmal masuk tercampur ke air mutlak yang sebanyak itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Mustakmal kan bersih ya. Tangan kita suci. Tidak masalah karena kau baknya gadang. Tapi kalau bak ketek, air ember ketek, makanya diajarkan di Rasulullah itu pakai mengambil je tangan. Langsung ke wajah. Ambil tangan langsung ke tangan. Digenggam, ditampung, langsung masukkan tangan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua basuh tangan. Kalau secara umum lah, mudah kita insyaAllah. Basuh tangan di sana, kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai ke 2 mata siku. Artinya mulai dari berarti dari siku. Jadi tidak nyiram kemari dah. Jadi dian keran tu langsung. Kan. Berarti memang gitu ya Ustaz ya? Mulai dari mulai dari ujung jari sampai ke Nah, kalau kita dulu belajar wudu itu kemudian apa? Ya. Bah kemudian itu kalau main ini pakai keran main lihat dia tangan kau menampung kok. Betul. Main dia. Hanya basahan ke bawah langsung. Tapi kalau enggak pakai tangan di bawah mungkin yang basah dia Iya, betul. Enggak kena. Nah, disunahkan 3 kali sampai mata siku. Lebih baik dia dilebihkan ya. Kemudian ampe kalau dalam urutan rukun yang wajibnya adalah menyapu, mengusap sebagian kepala, bukan sebagian rambut karena kasihan rambut tak. Ya kan, bukan rambut bahasanya ya. Kepala, ras, kepala. Mana yang jadi batasannya adalah batas tidak boleh wajah, harus yang di atas wajah. Berarti di atas kepala. Nah, siko atau kemari diwajibkan membasuh sebagian. Berapa sebagian dalam mazhab Syafi'iyah dibahasakan minimal 3 jari. Siko. Siko 3 jari. Lebih afdal basuh seadanya. Rasulullah itu adbara wa aqbala. Bawa tangan dulu ke belakang, kemudian balik ke muka balik. Itu yang paling afdal ya. Mudah-mudahan menggugurkan dosa kepala kan gitu. Amin ya. Maka pilih yang paling afdal. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah membasuh telinga. Basuh telinga baik dengan air yang baru, basuhkan tangan. Boleh, itulah umum insyaallah. Kemudian yang keenam adalah basuh kaki. Basuh kaki persis seperti basuh tangan. Nanti dahuluan adalah ujung kaki. Ujung kaki baru ke pergelangan. Baru sampai ke tumit dan mata kaki. Jadi kok iduan keran ujung kaki dulu, baru sampai ke mata kaki terakhir. Tidak dibalikan. Kok dan simpelnya kan tak balik. Balikan. Orang biasanya kalau bau dua memegang tembok, berikut ke tembok itu tuminya duluan tuh. Tapi kok bau dua megang kaki insya Allah jangan jari duluan. Baru kadang lah. Kalau payah pakai Sarawak ketat dulu kan gitu. Oke. Sebentar Ustaz. Di sana Surah Minang TV sepertinya memang setelah kita mendapatkan bagaimana fikih baudu yang disampaikan oleh Pak Ustadz, suka atau tidak suka, merasa masih kurang di dalam memenuhi syariat untuk baudu itu sendiri. Nah, jadi mungkin Iko yang perlu sebelum kita masuk kepada fikih basuci yang lain, maka fikih baudu tadi memang perlulah kita mengevaluasi bahas sebenarnya cara baudu kita dalam. Dengan informasi dari Pak Ustadz yang disampaikan barusan bahas syariat baudu yang sebenarnya itu gitu. Oke, di sana Surah Minang TV entah koleado kelah. Oke.
Oke, onde. Kalau air bisa ndak? Oh, air lawi, ya Bu Nur. Bu Nur katanya balik kah? Mantap. Mungkin Bu Nur kok tinggal di pantai kah, ya Bu Nur ya? Iya, tapi di Pulau Batam tinggal ya Bu Nur. Pak Ustadz, kalau air lawi bisa ndak dibuat untuk bauduk Pak Ustadz? Tapi tadi lah, ya. Tapi ndak apa nanti kita ulang. Oke, Dunsana Surau Minang TV sadonya. Tentu kami mengucapkan terima kasih bagi Dunsana yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, sudah memberikan komentar-komentar, dan kami minta maaf nih, kayaknya tadi pokoknya hilang ya, terlewatin. Jika memang ada yang tidak bisa terbacakan, tapi insya Allah nanti kita bisa melihat balik dan mungkin bisa bertanya kembali pada Pak Ustadz dalam kondisi offline, dan kita memberikan jawaban di dalam komentar berikutnya. Oke, Dunsana Surau Minang TV, kita Pak Ustadz minum belum Ustadz? Nanggung ya? Yelawi ya. Oke, kita lanjut Pak Ustadz, pertanyaan Bu Nur, dan lanjut kepada fikih pesuci yang lain. Baik, tadi kita sudah jelaskan Yelawi adalah suci, ya kata Rasulullah. Ya. Al-hillu tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Airnya suci, bangkainya halal. Jadi boleh berwuduk dengan air laut. Nah, boleh Bu Nur ya. Nah, enggak mesti kumur-kumur kan. Boleh berwuduk dengan air laut, karena air laut adalah suci, itu asli, air asli nama itu. Bukan dibuat-buat. Oh ya, bukan karena rasa asin itu lain. Bukan karena dia garam dari orang, bukan seperti itu ya. Ya, itu asli. Asli dari sumbernya. Kalau kita kok di tempat negeri dingin, embun lekek di daun, nah itu asli. Asli ya. Asli itu boleh pakai wuduk. Nggak ada air misal lagi mati air subuh-subuh, pergi keluar cari daun-daunan yang lah basah-basah di embun malam. Ya. Ambil juga air di tangan lah basah, tangan wuduk. Tuh boleh. Batu es misalkan, nah tuh batu es kalau di negeri-negeri bersalju, ya wuduk aja batu es tuh. Disebut batu es yang kareh kan, kalau mencari itu aja lah. Iya, betul. Itu juga yang kareh itu berwuduk nyo pegang batu es itu basah tangannya. Itu bisa dipindahan ke apa? Ya, wuduk. Oke. Kemudian selanjutnya basuh kaki tadi sudah. Ya. Dan yang keenam adalah kalau dalam sunnah berikutnya adalah berdoa. Berdoa setelah berwudu itu, dan pertama dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian dilanjutkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis yang lain, Allah ja'alni minal ja'alni min ibadikas salihin. Ya. Dan lagi-lagi berdoa tidak boleh di kamar mandi. Keluar dulu baru berdoa. Tapi siapa yang berwuduk di tempat khusus wuduk, itu boleh. Nah, langsung di situ. Seabdal-abdalnya berdoa menghadap kiblat. Oke. Menghadap kiblat. Nah, kalau dalam rukun wuduk ada keenam tertib. Apa itu tertib? Kalau di surau kita ngaji nangka 6 tertib, yaitunya nandahulu didahulukan, kemudian dikiblatkan kan itu. Yaitunya nandahulu mana? Nandahulu itu adalah wajah dulu, tangan, usap kepala, kemudian kaki, itu dan dulu. Tidak boleh dirubah susunan. Ya. Dan boleh dan diizinkan kok berubah itu adalah terdahuluan kiri pada kanan. Oke. Pas basuh kita tangan, kan kanan biasanya. Basuh kiri dulu. Itu masih mesti diizinkan. Boleh dalam syariat, tidak salah. Walaupun itu tidak afdal, karena sunnahnya kanan duluan. Betul. Nah, tapi kalau dulu lo basuh kaki pada usap kepala tuh tidak sah wuduk, batal. Ulang wuduk boleh. Nah, kalau untuk hari ini mungkin itu satu sampai wuduk. Berarti minggu besok masih ada bahan anak. Bukan, kok kita buka, kita bantang kaji tentang mandi wajib panjangnya. Tidak cukup waktu sebelum ini lah. Karena waktu kita sebelum ini lah ya. Oke. Di sana Surau Minang TV sadonya cukup ya. Sebenarnya persoalan wuduk adalah persoalan sehari-hari yang kita lakukan. Yang pertama kalau boleh kita simpulkan adalah di sana Surau Minang TV apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, masalah haji ya terlebih dahulu. Ya, perlu kita hati-hati bagaimana fikihnya air yang benar-benar bisa untuk kita pakai baudu atau untuk kita pakai mandi bersuci itu sendiri.
Ya Ustaz ya. Ya. Artinya adalah benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, benar-benar kita memperhatikan air yang benar-benar suci dan mensucikan, yang bisa untuk baudhu atau untuk mandi wajib atau mandi bersuci itu. Itu yang pertama kesimpulan. Yang kedua, masuk kepada fikih berwudu. Nah, itulah yang perlu bagi kita berwudu halnya terkesan kadang-kadang, mohon maaf Ustaz, kadang-kadang kita baudhu terkesan yolah lah baudhu lah gitu-gitu aja deh gitu. Kebanyakan memang seperti itu. Atau mungkin karena memang sifatnya terburu-buru sehingga fikihnya lupa gitu. Terabaikan. Mungkin itu perlu menjadi sebuah perubahan dalam diri kita setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Ustaz. Walaupun mungkin fikih baru dua gue lah banyak gitu dapat dari dulu-dulu, tapi toh kita tetap juga seperti itu gitu. Capek-capek lah, jangan tak mengarati. Bahkan ada satu hal yang Dusana Surah Minang TV apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi itu, ada orang yang begitu nikmat dan mencoba meresapin saat berwuduk sehingga inyo bisa berdoa pada saat itu. Di dalam rangka bagaimana menggugurkan semua dosa-dosa yang ada di setiap tubuh yang digunakan untuk berwudu itu sendiri. Kan gitu ya Bos ya? Harusnya seperti itu. Artinya apa? Enggak, kalau diminta sebenarnya kita harus kusuk juga wudu Allah. Ayo. Jangan minta gogeh kan gitu ya. Nah. Koja-koja jangan koja-koja. Koja-koja. Nah, jadi artinya adalah memang Dusana Surah Minang TV sedikit yang kita sampaikan hari ini oleh Al Ustadz tentang fikih air dan fikih berwudu. Insyaallah mudah-mudahan bisa merubah balik cara kita di dalam rangka melaksanakan dua hal tersebut dan untuk bersuci. Oke, Dusana Surah Minang TV sadonya. Terima kasih banyak. Oh ya Bu Nur, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Surah Minang TV, suara orang awak rancak bana. Terima kasih Bu Nur atas dukungan dan pertanyaan-pertanyaan Bu Nur. Insyaallah juga bisa bermanfaat didengar dan dibaca oleh para penonton kita lainnya. Kita tutup dengan berdoa ya Pak Ustadz ya. Doa singkat saja sebelum kita tutup. Kita minta kepada Pak Ustadz untuk berdoa sedikit untuk menutup acara kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashwana wa ta'abbudana wa tammim taqsiratina ya mujibas sa'ilin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wa ij'alna min ahli al-Qur'an. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak di sana pemirsa Surah Minang TV yang dimuliakan Allah. Semoga Surah Minang TV semakin jaya insyaallah. Amin. Kalau sementara masih mengudara, mudah-mudahan nanti offline dan online-nya berjaya. Amin. Kalau ingin tahu kejayaan di offline langsung ke SM Cafe ya. Masya Allah. Oke. Pak ya, terima kasih. Oke. Di sana Surah Minang TV, terima kasih banyak Pak Ustadz. Jujur di sana Surah Minang TV, Pak Ustadz juga mempunyai peran yang sangat penting di dalam rangka bagaimana Surah Minang TV tetap eksis. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan semoga Allah catat perjuangan Pak Ustadz berjuang bersama SMTV menjadi sebuah catatan amal soleh bagi Ustadz. Dusana Surah Minang TV sadonya, terima kasih banyak atas perhatian Dusana. Sampailah kita di akhir acara kita di edisi Selasa 1 Oktober 2022. Ngobrol pintar sarak mengato dengan tema fikih basuci. Masih alun selesai fikih basuci, insya Allah nanti kita lanjutkan di episode berikutnya bersama Al Ustadz Haji Irwandi Al Bustami LC. Mohon maaf Dusana Surah Minang TV dari awal sampai akhir jika ada memang yang salah dari gaya, gerak gerik dan bahasa kami. Tentu kebenaran itu hanya milik Allah.
dan kesalahan itu adalah milik kita sendiri. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwaro Minang TV, Suwaro Urang Awak.